warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan judul geoboard atau papan berpaku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 11, yaitu Halwa Fudilullah, Ima Hafillah, dan saya sendiri, Maryam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. 1. Pengertian geoboard. Apa itu geoboard? Geoboard atau disebut juga papan berpaku merupakan alat peraga yang terbuat dari papan berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar, yang di atasnya ditancapkan paku-paku yang tersusun sesuai ukuran tertentu, seperti gambar di samping. Nah, papan berpaku ini sangat cocok untuk membantu siswa SD dalam memahami macam-macam bentuk bangun datar. Siswa juga dapat dengan cepat membentuk suatu bangun datar. Di samping itu, siswa juga dapat mengetahui kesebangunan dan kekongruenan dari bangun datar tersebut. 2. Tujuan dan sasaran alat peraga geoboard. Nah, apa tujuan dari geoboard itu? Tujuan geoboard yaitu untuk menjelaskan dan memberi pemahaman tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sasarannya yaitu dengan menggunakan alat peraga papan berpaku ini diharapkan siswa dapat lebih memahami lagi materi bangun datar dalam memahami dan membedakan antara kesebangunan dan kekongruenan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ima Hafidhah. Baik, perkenalkan nama saya Ima Hafizah Nur Halimah. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi rekan saya sampaikan. Saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu alat dan bahan. Jadi, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga geoboard atau papan berpaku adalah yang pertama itu ada penggaris, kemudian spidol, ada gergaji, ada amplas, ada palu, kemudian ada papan triplek, lem kayu, pilok. Nah, pilok ini warnanya disesuaikan oleh yang membuatnya dan dianjurkan warnanya itu mencolok. Kemudian ada paku, dan yang terakhir itu adalah karet gelang secukupnya. Selanjutnya adalah cara membuat alat peraga geoboard atau papan berpaku. Cara membuat geoboard yang pertama adalah siapkan semua alat dan bahan yang sudah tersedia. Kemudian, potong triplek menjadi dua bagian yang sama besar menggunakan gergaji. Selanjutnya adalah tempelkan kedua papan triplek menggunakan lem kayu. Kemudian, setelah lemnya kering, lalu amplas pinggiran triplek supaya halus sehingga ketika digunakan tidak melukai peserta didik. Sesudah diamplas, lalu warnai triplek menggunakan pilok supaya terlihat lebih menarik. Yang keenam, garisi papan triplek menggunakan spidol dan penggaris membentuk pola kotak-kotak seperti papan catur, seperti pada gambar di bawah ini, dengan panjang dan lebar berukuran sama. Kemudian yang terakhir itu adalah setelah berbentuk pola kotak-kotak, lalu tancapkan paku pada setiap sudut kotak-kotak tersebut. Nah, setelah selesai, maka geoboard atau papan berpaku sudah siap digunakan. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Halwa Fudilullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halwa Fudilullah Mahmudahsyah
nomor NIM 11920500044, Pendidikan Matematika semester 4 kelas D. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Bima, yaitu mengenai aplikasi Geoboard dalam permasalahan matematika. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Geoboard ini. Yang pertama, untuk mencari kesebangunan. Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut, yaitu yang pertama, apabila panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Sehingga dapat kita jabarkan bahwa penggunaan Geoboard untuk masalah kesebangunan yaitu yang pertama, kita ambil papan Geoboard yang telah kita buat sebelumnya. Lalu yang kedua, kita letakkan Geoboard tersebut, bisa digantung atau disandarkan pada tembok, bisa dua-duanya, tapi lebih baik apabila digantung. Yang ketiga, ambil satu buah karet gelang. Lalu kita buat pola segitiga siku-siku pada Geoboard dengan menggunakan karet gelang. Kenapa kita pola segitiga siku-siku untuk contoh? Karena segitiga siku-siku itu yang paling jelas terlihat kesebangunan dan kongruennya. Bisa juga bentuk segitiga lain, namun untuk mencontohkan agar lebih jelasnya kita menggunakan segitiga siku-siku. Lalu yang kelima, kemudian ambil satu buah karet gelang lagi, lalu kita buat lagi segitiga siku-siku yang sama. Jadi kita buat dua segitiga siku-siku dalam papan Geoboard tersebut. Nah, lalu setelah itu kita lihat apakah kedua bangun tersebut sebangun. Yang sebangun di sini apabila perbandingan setiap sisinya sama besar. Misalnya panjang alasnya 5, yang satu panjang alasnya 10. Lalu tingginya misalnya 2, yang satu 4, seperti itu. Maka karena perbandingannya setara, maka kedua benda atau kedua segitiga tersebut sebangun. Selanjutnya adalah kekongruenan. Kongruen, dua bangun dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Syarat kekongruenan diantaranya, pada penggunaannya sekarang, Geoboard akan membuktikan rumus bangun kongruen, di mana rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan BC kali BD, AC kuadrat sama dengan BC kali CD, AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Sehingga, berdasarkan pengertian di atas, dapat kita jabarkan bahwasanya penggunaan Geoboard mengenai kesebangunan itu. Nah, untuk kesebangunan, yang pertama kita berikan contoh soal. Misalnya diketahui segitiga ABC dengan sisi 2, 2, dan 3. Dan segitiga DF dengan sisi 3, 2, 2. Maksudnya itu 2 cm untuk sisi A, 2 cm maksudnya 2 cm untuk sisi AB, 2 cm sisi BC, dan 3 cm untuk sisi AC. Dan segitiga DEF dengan jumlah sisi 3,22, maksudnya 3 cm untuk sisi untuk D, 2 cm untuk sisi E, dan 2 cm untuk sisi F. Lalu kita buat pola segitiga yang diberikan, yang tadi disebutkan, dengan ukuran yang sudah disesuaikan tersebut, yaitu 223 dan 322. Lalu kita bandingkan kedua segitiga tersebut dengan rumus yang sudah ada di atas. Rumus ini AB kuadrat sama dengan BC kali BD, untuk mengetahui apakah kedua segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, selanjutnya aplikasi Geoboard dalam permasalahan matematika. Kita dapat membuktikan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, panjang sisi yang bersesuaian sama dua bangun yang kongruen pasti sebangun. Buatlah pola segitiga siku-siku pada papan Geoboard dengan menggunakan karet gelang. Tetapi, dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Misalnya, kekongruenan pada segitiga. Nah, jadi dalam penggunaan aplikasi Geoboard ini,
Misalnya kita sudah membuat dua buah bangun. Apabila kedua bangun tersebut sebangun atau perbandingan sama, belum tentu kongruen, dan kita dapat membuktikan apakah kedua bangun tersebut sebangun dan kongruen menggunakan aplikasi GeoBot ini. Nah, untuk kita membuktikan salah satu pembuktiannya, yang pertama, ciri-ciri suatu bangun datar itu kongruen, diantaranya sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Misalnya suatu sudut itu memiliki panjang misalnya ABC, maka garis AB misalnya panjang 2 cm, lalu garis BC panjangnya 2 cm, sama-sama 2 cm di antara dua segi tersebut. Lalu sudut yang diapit di antara dua sisi yang sama panjang tersebut misalnya 30 cm, keduanya sama-sama 30 cm dan panjangnya sama-sama 2 cm. Lalu yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Misalnya ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Jadi ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Misalnya dalam suatu segitiga, satu sudutnya itu 30 cm dan sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut 2 cm. Dan bersesuaian segitiga A sama-sama 30 cm dan 2 cm. Segitiga yang satu lagi sudutnya 30 cm dan sisinya 2 cm. Nah, selanjutnya kita akan coba aplikasi online-nya. Berikut adalah aplikasi online dari GeoBot di sini. Sekarang kita akan mencoba. Yang pertama, sebuah segitiga ABC dengan sisi 2, 2, 3. Sisi A 2 titik, sisi 2, 2, 3, sisi B AB. Sekarang sisi B ke C 2. Nah, dan 3 titik untuk sisi BC. Nah, kita buat segitiga ABC dengan sisi 2, 2, dan 3. Sekarang kita buat lagi segitiga dengan sisi 3, 2, 2. Nah, karena yang paling panjang merupakan sisi miring, kita menemukan satu sisi yang paling panjang, maka sisi tersebut merupakan sisi miring. Maka kita buat dulu sisi miringnya karena posisinya 3, 2, 2. Nah, dari titik D ke titik F. Lalu dari titik D ke titik E. Lalu dari titik E ke titik F sebanyak 2 titik. Lalu dari titik F ke titik D. Nah, maka kita memiliki 2 buah segitiga. Kita ingin tahu apakah kedua buah segitiga ini sebangun dan kongruen. Nah, kita coba putar. Sekarang kita coba putar segitiga yang ini. Nah, kita dapat melihat bahwa kedua sisi segitiga tersebut sama panjang. Ini 2, 2, 3. 2, 2, 3. Lalu untuk sudut, kita ambil sudut ini 90 derajat. Ini juga 90 derajat karena segitiga siku-siku. Dan garis yang menghapit satu sudut tersebut sama panjang, yaitu 2 cm, 2 cm. Begitu juga dengan segitiga ini. Segitiga sudut 90 diapit oleh sisi 2 cm, 2 cm. Lalu dua sudut, tadi kan sudah ya, syaratnya sama besar, sama sisinya sama dan sudutnya sama, maka kedua segitiga ini kongruen. Lalu ada satu sudut yang dihapit oleh dua garis yang sama panjang, segitiga BC dan segitiga DF sama, maka terpenuhi syaratnya. Dan syaratnya yang satu lagi yaitu dua sudut yang menghapit satu garis yang sama panjang, maka kedua segitiga tersebut sebangun dan kongruen. Selanjutnya kita coba untuk persegi panjang. Kita buat persegi panjang dengan luas 4x2. Kita ambil 2 sebagai panjang dan 4 sebagai lebar. Seperti ini.
Lalu kita buat lagi dengan sisi 1 kali 2, 1 sebagai panjang dan 2 sebagai lebar. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah keempat sisinya sama panjang. Ternyata keempat sisinya tidak sama panjang, karena ini panjangnya 2 dan ini panjangnya 1. Maka kedua persegi ini tidak kongruen. Kita lihat perbandingannya. Perbandingan panjang per lebar. Persegi panjang ini panjangnya 2/4 panjang banding lebar. Yang ini 1/2. 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Maka kedua persegi panjang ini memiliki perbandingan panjang dan lebar 1/2. Maka kedua persegi panjang tersebut sebangun dan tidak kongruen. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.